Jadi dari Top Karir kami sudah menyiapkan materi nih untuk teman-teman, yaitu secara khusus Successful Job Search Strategies in Digital Era. Karena seperti kita tahu, kita sama-sama di era digital, era masa kini, di mana semuanya yang tadinya serba konvensional, tadi Pak Andrew ya, sorry, tadi Pak selaku dosen tadi ya. Oh ya, Pak Andy tadi, sorry Pak, tadi Pak Andy sudah bilang kalau zaman dulu job portal cuma ada satu, udah bikin resume sebagus-bagusnya, udah bikin CV sesuai dengan ketentuan yang diberikan, tapi nggak nembus-nembus kayak gitu ya. Giliran zaman dulu bisanya cuma nyebar-nyebar secara langsung aja, dimana kalau zaman dulu itu kalau istilahnya amplop coklat ya, kayak gitu. Jadi semua lamaran-lamaran dimasukin ke amplop coklat, kalau nggak sesuai sama kualifikasi udah langsung dibuang begitu aja. Nah sekarang Top Karir selaku dari di bidang job portal digital, kita bisa efisiensi hal-hal yang seperti itu, jadi nggak ada, kita udah paperless kan ya zaman sekarang, jadi kita maksimalin semua cara untuk job search di digital era. Oke, baik. Ini sedikit profil saya. Saya Lois Erin, saya selaku HR eksekutif dari Top Karir Indonesia, di mana saya bertanggung jawab terhadap HR operation, kemudian rekrutmen, both internal and eksternal gitu. Kemudian ada juga tanggung jawab tentang personalia seperti itu. Oke, baik. Oke, kemudian yes, we are. Ini mungkin tadi sudah di-mention sedikit sama Mbak Ratna tentang siapa yang nggak kenal sama Pak Andi F. Noya ya, Kick Andy. Biasa pasti teman-teman sudah suka lihat di salah satu stasiun TV, di mana Pak Andi F. Noya ini selaku salah satu dari founding team kami, dan juga ada dari Pak Billy Boon selaku founder and advisor, kemudian ada Pak Arya Dianaya, Pak Bayu Janitra Wiroatmojo selaku CEO Top Karir, dan juga Ibu Diana Tanu selaku COO dan founder. Di mana Top Karir ini sendiri kita bekerja sama, kita nggak cuma hanya sebagai platform karir, tapi kita juga bekerja sama dengan partner-partner lainnya gitu, seperti sekolah, universitas tadi untuk bangun job fair dan lain sebagainya. Kemudian kita juga masuk ke government, di mana kita bisa bekerja sama dalam platform government untuk bisa menjaring potensial kandidat lainnya kayak gitu. Dan kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM, kemudian organisasi baik lokal maupun daerah setempat seperti itu. Oke, baik. Ini ada salah satu quote dari salah satu pendiri Top Karir Indonesia, ada Mas Bayu Janitra, di mana beliau sering banget mencanangkan seperti ini. Di era disrupsi teknologi saat ini, anak muda harus cakap dan bijak memanfaatkan teknologi digital untuk menangkap peluang karir. Mungkin pertama-tama agak ngawang nih, mungkin disrupsi teknologi ini sebenarnya apa sih? Disrupsi teknologi ini sendiri dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peranan serta pekerjaan manusia. Zaman dulu mungkin satu perusahaan rekruternya ada banyak gitu, karena aplikasinya pun juga banyak, sampai ratusan, dan butuh profesional people gitu yang bisa seleksi itu semua. Tapi sekarang dengan adanya job portal, semua pekerjaan manusia itu udah diganti, ke switch gitu ya, ke arah ke robot gitu, ke sistem kayak gitu, dimana jadi efektivitas dan efisiensi juga seperti itu. Oke, kemudian ada fun fact nih kedua. Sekitar ada research yang menunjukkan bahwa sekitar 90% perusahaan melihat akun sosial media para kandidat potensial, dan 79 perusahaan melakukan penolakan berdasarkan apa yang mereka temukan. Ini ada source dari Manifest 2020 Recruitment Survey. Dan sebagai fakta bahwa saya adalah salah satu orang dari 90% tersebut, terutama di LinkedIn nih. Jadi makanya untuk teman-teman yang sekarang lagi di fase semester akhir dan juga fresh graduate, yuk
teman-teman mulai diperbaiki nih versi di bidang sosial medianya, terutama LinkedIn selaku sebagai platform job yang profesional kayak gitu. Mungkin sebagai hint juga nih, biasanya saya terutama itu yang utama saya langkahi itu adalah LinkedIn gitu, yang saya tuju pertama kali saat saya mau screening kandidat, terlebih dalam posisi desain markom, itu baru saya maju ke Instagramnya kayak gitu. Nah, tapi sebagai HR yang handle internal dan eksternal rekrutmen, tapi saya tahu porsinya juga, di mana kalau untuk eksternal saya agak udah nggak jadi porsi saya gitu untuk terlalu deep research gitu tentang si kandidat. Tapi kalau ini adalah kandidat untuk internal, saya akan semaksimal mungkin untuk melakukan sharp research gitu ya untuk si kandidat gitu. Dimana fungsinya apa sih kalau misalkan lihat kandidat dari sosial media itu sebenarnya fungsinya apa sih Kak gitu, misalkan kalau ada yang nanya kayak gitu. Ini sudah rahasia umum kalau para recruiter ini ngelihat sosial medianya si kandidat untuk bisa forecasting bisnis perusahaan sampai 2, 3, 4 tahun ke depan. Kok bisa gitu? Apa maksudnya hubungannya, relasinya antara ngeliat sosial media sama bisa forecast bisnis perusahaan dalam beberapa tahun ke depan? Itu katakanlah seperti ini. Misal kalau dari kita butuh orang yang bisa build perusahaan kita bareng-bareng gitu ya, sehingga dalam 3-4 tahun sampai beberapa tahun ke depan kita tetap bisa strength gitu ya sebagai brand yang kita miliki. Tapi kalau misalkan kita punya kandidat yang ternyata dalam sosial medianya aja dia nggak cakap gitu. Katakanlah misalnya kita butuh untuk di bidang desain gitu ya. Untuk bidang desain kita pasti butuh portofolio mereka, apa aktivitas mereka di sosial media untuk melihat, oh ternyata orang ini potensial dan orangnya memiliki kreativitas yang tinggi, itu sangat kelihatan dari sosial medianya. Jadi jangan sampai nggak dipeduliin tentang sosial medianya teman-teman, karena ini ada salah satu tools juga bagi recruiter untuk bisa ngelihat kalian nih para kandidat. Oke. Kemudian sebelum semuanya dimulai, kita mau sebut yang namanya professional online presence. Gitu. Sebelum sebenarnya apa sih gitu yang disebut dengan professional online presence? Gitu. Seperti yang kita tahu kalau presence itu adalah sebuah kehadiran gitu ya. Online presence berarti adalah sebuah eksistensi kita dalam dunia online gitu, dalam dunia digital gitu. Penting bagi pelamar kerja untuk memperhatikan jejak digital, dan jika recruiter menemukan culture atau behavior yang negatif, kemungkinan besar kamu tidak akan diterima. Itu tadi relate ya dengan yang tadi saya mention sebelumnya. Jadi gimana kalau sosial media itu digunakan untuk ranah yang positif sehingga bisa building culture atau behavior yang positif juga buat si kandidat gitu ya, sehingga dari luar dari kulitnya tersebut aja si recruiter bisa atau perusahaan bisa ngelihat, oh ternyata nih orang benar-benar profesional, dia urus media sosialnya aja profesional gitu kan, kayak gitu. Jadi sebelum kita maju ke arah karir nih gitu ke depannya, coba kita buka dulu nih kulitnya, yaitu professional online presence yang positif seperti itu. Oke. Nah, kemudian gimana caranya membangun online presence yang positif? Gitu. Kalau tadi udah meaning-nya itu apa sih gitu, definisinya apa sih online presence? Kalau sekarang gimana nih how to-nya untuk bangun online presence yang positif gitu. Karena ini kita arahnya mau ke dalam dunia karir ya, mau melangkah gitu ya untuk teman-teman maju ke ranah profesional. Langkah-langkah yang ada di layar ini bisa di pay attention, bisa diperhatikan, bahwa pertama-tama gunakan foto profil yang sesuai. I think ini clear ya, buat teman-teman pasti tahu semua, buat jangan sampai menggunakan foto misalkan dengan filter-filter Instagram gitu ya, pakai stiker-stiker gitu. Dan usahakan untuk menghindari foto profesional, which is untuk CV, untuk platform job portal, itu menggunakan foto yang selfie, pokoknya yang tidak profesional atau tidak sangat jauh dari kata formal gitu ya, kalau bisa teman-teman dihindari yang seperti itu. Apalagi
sampai parahnya nih ya, parahnya bisa pakai foto orang lain untuk taruh di foto profil kita. Itu please jangan sampai dilakukan, karena dengan alasan misalkan karena nggak pede gitu dengan diri sendiri, makanya pakai foto profil orang kayak gitu. Itu please untuk teman-teman jangan sampai itu dilakuin, karena nanti misalkan nih andai kata interview dipanggil secara langsung dan ternyata wow, berbeda gitu ya dengan yang ada di CV-nya gitu fotonya. Apa yang akan terjadi berikutnya pasti teman-teman udah bisa kebaca ya gitu. Karena bagaimanapun outlook awal itu juga akan menentukan seperti itu. Mungkin aku mau cerita sedikit case nih, juga ada mungkin ini buat jadi gambaran juga buat teman-teman. Jadi aku pernah bekerja juga di sebelum Top Karir, aku ada handle juga di bidang job portal juga seperti itu, dan aku ada ngeliat satu kandidat yang bikin foto profil di job portalnya itu foto selfie sambil megang KTP di sini. Gitu, sampai ini tuh jadi bahan guyon gitu buat aku dan teman-teman. Ini kan job portal ya, bukan verifikasi muka pinjaman online gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman please pay attention untuk hal-hal dari luarnya seperti itu dulu ya, karena nanti balik lagi ke presence itu sendiri gitu, dimana kalau teman-teman bisa build dirimu yang presence yang positif gitu dari depan, maka nanti akan jadi kekepuan rekruter juga nih, oh nih dari profilnya udah oke nih, bagus nih, sesuai dengan ketentuan nih gitu. Pas masuk, oh ternyata dia bener ya gitu, dan di dalamnya ternyata benar-benar menjual ya gitu di dalamnya, seperti itu. Oke. Kedua, kemudian ada link portofolio. Portofolio ini biasanya sangat umum dan bahkan menjadi required gitu ya bagi mereka yang berada di bidang kreatif, desain, developer atau IT, kemudian content writing gitu ya, social media dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan creativity dan autentikasi seseorang kayak gitu ya. So, kalau ada teman-teman yang sekarang atau di kemudian hari nanti akan ada di bidang ini gitu, please cantumkan link portofolio kalian di dalam CV gitu. Atau terpisah juga boleh, yang penting ada akses buat si viewers bisa ngeliat portofolio kalian, karena balik lagi portofolio adalah autentikasi diri kalian sendiri, jadi jangan sampai ke-skip gitu ya untuk kalian yang berada nanti ke depannya ada di bidang-bidang seperti ini, supaya bisa ada gambaran nih buat rekruter gitu ya. Ternyata brandnya si kandidat A ini seperti ini, orang ini worth nih gitu buat dilanjutin gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu presensi kalian juga nih kita di dalam online seperti itu. Oke. Ketiga, konsisten membuat konten gitu. Buat teman-teman Gen Z atau Gen Y gitu ya, millennials yang sekarang lagi booming sekali dengan istilah konten gitu ya. Good job kalau misalkan kalian keep konsistensi on this way gitu. Terlebih kalian yang create kontennya positif gitu ya. Misalkan teman-teman ada nih di sini biasanya perempuan-perempuan yang bikin tips and trick gitu ya, tutorials make up, tutorials masak, review, kegiatan sosial dan lain-lain. Biasanya kalau ada teman-teman yang sudah ada konten yang positif seperti itu, silakan pertahankan gitu, karena disitulah juga sebagai salah satu dari kasarnya nilai jualnya kalian gitu ya, seperti itu. Nah, terus Kak, gimana nih kalau yang nggak ada niat konten gitu ya dalam dirinya gitu, boro-boro niat orang lewat di pikiran aja sama sekali nggak ada gitu ya buat bikin konten tuh apaan sih gitu kan, apalagi buat teman-teman yang mungkin pemalu gitu ya, nggak sama sekali nggak bisa gitu action depan kamera untuk kayak begitu gitu. Itu gak usah dipikirin, minimal teman-teman yang nggak aktif dalam dunia perkontenan, nggak create konten yang salah aja gitu. Misalkan konten yang salah itu apa? Gosip, pencemaran nama baik, provokasi sara, terorisme gitu. Dan kamu adalah sosok yang netral gitu dalam sosial media gitu. Kamu udah aman. So, jadi pergunakanlah juga ini dalam hal sosial media ya gitu ya, untuk bisa membuat atau menciptakan atau bahkan menjadi netral gitu dalam hal konten-konten itu sendiri. Oke, kemudian yang keempat ada follow sosok inspiratif gitu. Misal di Instagram kamu follow menteri
Sri Mulyani gitu, karena kamu aware terhadap perekonomian Indonesia atau global gitu, dan sering beri tanggapan yang membangun di dalam Instagramnya Bu Sri Mulyani, misalkan katakanlah gitu. Atau misal buat teman-teman masa kini yang sekarang lagi ngefans banget nih sama sosok Maudy Ayunda, Najwa Shihab, Tasya Kamila gitu ya, karena kegigihan mereka dalam bidang pendidikan gitu ya, sebagai wanita yang sangat gigih gitu dalam pendidikannya mereka, dan teman-teman menjadikan mereka sosok yang memotivasi dalam banyak hal. Itu sangat baik. Please pertahankan jika kalian jika kalian follow sosok-sosok yang seperti itu untuk bisa kalian bisa build gitu ya diri ke diri kalian sendiri gitu. Ketimbang daripada teman-teman yang suka up atau repost tentang gosip, berita hoax gitu di sosial media gitu. Jangan kejauhan dulu deh mikir sampai rekruter bisa tahu dari mana nih kalau gue follow akun hoax si A gitu. Atau jaga image deh gitu. Atau dia bermain sosial media terlalu diminimalisir banget karena punya pemikiran kayak gini, jaga image dia takutnya rekruter stalking sosmed gue gitu. No, jangan sampai, pikirannya jangan ke situ dulu mindsetnya, karena pertama-tama pikirkanlah dulu bahwa yang melihat online presence dirimu gitu di media online itu bukan cuma semata-mata rekruter aja, tapi anyone relasimu di sosial media akan bisa memberikan penilaian akan hal tersebut gitu, as simple as that. Jadi online presence itu bukan melulu harus supaya kelihatan rekruter ini baik bagaimana, enggak, karena online presence itu pertama-tama dibuild dari relasi atau orang-orang circle terdekat dirimu dulu, kayak gitu. Oke. Yang kelima, mungkin di sini yang terakhir dalam membangun online presence yang positif, ada bijak bertutur kata. Ini juga clear ya, aku rasa teman-teman pasti tahu meaning atau definisinya di sini gitu. Jangan sampai dari tutur katanya teman-teman di media online bisa menjadi bumerang buat diri teman-teman sendiri gitu. Contoh yang bisa jadi konkret, misalkan kita ambil contoh namanya si Ani gitu misalkan ya. Misalkan si Ani itu saling follow di Instagram dengan dosen si A gitu, misalkan tadi Pak dosen dengan Pak dosen ini gitu di semester 5 gitu katakanlah, saling follow-followan nih karena awalnya dosen nih ngerasa fine-fine aja nih karena si Ani kelihatannya anak baik gitu ya, di kelas tuh aktif, inspiratif dan lain sebagainya. Kok malah makin lama makin maju si dosen A ini kok ngeliat si postingannya si Ani kok sering nyebarin konten sara ya gitu, kok selalu ngomongin curhat negatif mulu ya di sosial media gitu, nggak jadi respect sama Ani gitu. Akhirnya pola pikirnya circle terdekatmu itu berubah gitu, karena itu menjadi bumerang dari dirimu sendiri karena yang tidak balik lagi nggak bijak gitu dalam bertutur kata kayak gitu. So jadi kalau dari case tersebut katakanlah nanti ke depannya akan jadi kesulitan juga kan buat si Ani gitu, misalkan katakanlah untuk mendapatkan rekomendasi dari dosen dan lain sebagainya, nanti akan kesulitan sendiri gitu kan. Nah, untuk minimal aja untuk menghindari hal-hal yang menjadi bumerang seperti itu, please be wise gitu ya dalam menggunakan sosial media untuk terutama dalam bertutur katanya seperti itu. Oke, kemudian ini ada cara feeling locker. Pertama-tama, ketahui dulu minat dan potensi kerjamu. Minat itu apa sih? Potensi kerja itu apa sih? Karena masing-masing ini berbeda ya teman-teman ya. Nah, minat ini sendiri adalah dorongan yang kuat kita bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Potensi ini sendiri, meaning-nya adalah hal-hal spesifik yang ada pada diri seseorang gitu yang tampak lebih gitu bila dibandingkan dengan anak seusianya. Gitu. Clear ya kalau dari sini minat dan potensi ini berbeda. Misal teman-teman berpotensi pada ketelitian dan kerumitan angka gitu ya, matematika senang banget dari kecil gitu. Tapi pas sudah dewasa ternyata teman-teman berminat dalam dunia sales gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu digali lagi nih, kemana arah karirnya teman-teman ke depan yang akan di-create kayak gitu.
Dalam hal ini mungkin akan lebih relate lagi bagi fresh graduate atau mungkin yang masih akan kuliah mau cari magang gitu ya dan lain sebagainya. Ketahui dulu minat dan potensi kerjamu di mana, itu pertama. Terus kedua, cari lowongan lewat platform pencari kerja. Saran saya nih sebagai rekruter dalam hal ini, dan saya selaku job seeker yang sangat aktif juga pada masanya gitu ya, saya menyarankan untuk teman-teman membuat akun platform gitu ya, pencari kerja sebanyak mungkin, job portal sebanyak mungkin. Nggak lain dan nggak bukan semata-mata adalah semakin banyak jala yang kamu tebar gitu ya, maka akan semakin besar juga peluangmu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kan. Kalau dari intinya seperti itu. Di mana teman-teman juga bisa mengasah skill validasimu gitu ya dalam menggali sebuah informasi perusahaan seperti itu. Karena nggak sedikit nih para job seeker yang kedepannya membanding-bandingkan nih iklan antara job portal A, job portal B, dan seterusnya gitu ya untuk mendapatkan lowongan yang paling sesuai dengan penawaran yang terbaik gitu. Jadi jangan capek untuk cari lowongan lewat platform pencari kerja karena to be honest itu ribuan teman-teman, itu ada ratusan sampai ribuan lowongan kerjaan gitu yang ada pada platform job portal. Mungkin kalau nggak job portal A, B, C, D, silakan teman-teman pilih sesuai dengan preferensinya teman-teman sendiri. Oke, kemudian sesuaikan deskripsi kerja dengan skill maupun background, pengalaman atau pendidikanmu gitu. Kalau ini dirasa sudah umum ya untuk diketahui, namun perlu diketahui gitu ya bahwa job desk sebuah vacant position sesuai dengan pengalaman itu jika sudah experience dan sesuai dengan skill dan background pendidikan, jika masih fresh graduate atau semester akhir pasti akan lebih menarik perhatianmu gitu. Jadi pastikan untuk teman-teman bisa reach out lagi nih job description-nya sesuai nggak sama skill-nya teman-teman atau pengalamannya teman-teman kalau ada yang udah experience kayak gitu. Kemudian keempat, cari tahu latar belakang perusahaan, visi misi, citra, performa, dan dalam beberapa tahun belakangan gitu. Misalkan kalau dalam background perusahaan, cari tahu nih untuk mengantisipasi ini perusahaan bodong apa bukan gitu ya. Karena zaman sekarang banyak tuh ya embel-embel nanti ke depan bakal bayar dulu di awal, nanti di belakang akan ada di reimburse gitu ya. Untuk silakan datang ke lokasi A, B, C, ternyata pas udah nyampe lokasi ternyata zero gitu, lokasinya nggak ada sama sekali. Itu penting untuk teman-teman cari tahu dulu background perusahaan ini seperti apa gitu. Kemudian untuk visi misi dan citra perusahaan itu tentu di mana kalian bisa menyamakan gitu ya visi misinya si perusahaan ini dan citranya brandnya si perusahaan ini dengan dirimu itu relevansinya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kamu udah terjun gitu tapi ternyata terjun cuma buat sekadar biar gua kerja aja deh, biar gua kerja aja, tapi kamu nggak senang gitu ada di situ. Itu please minimalisir hal itu karena kita bekerja dengan sesuatu yang kita sukai gitu dan kita harus sukai juga apa yang kita kerjakan kayak gitu. Nah kemudian perlu diperhatikan juga performa dalam beberapa tahun ke belakang. Misalkan kayak gini, itu bisa menjadi forecast juga nih buat teman-teman. Ternyata perusahaan A ini 3 tahun ke belakang itu turun ya, gitu. Turun ya performanya, bukannya malah naik, bukannya engagementnya malah naik, trafficnya malah naik di sosial media, ternyata ini perusahaan A kok malah menurun ya rate-nya. Nah ini juga teman-teman perlu dianalisa, di mana di sini teman-teman bisa penting banget skill analisanya untuk dalam hal review performance perusahaan dari yang kamu tuju, karena nanti pas saat kamu sudah terjun, teman-teman udah terjun, nanti kan gantian teman-teman yang di review performance sama perusahaan. Nah, sebelum teman-teman masuk ke dalam perusahaan itu, teman-teman sebagai tugasnya teman-teman dulu nih untuk review performance-nya perusahaan dalam beberapa tahun ke belakang. Kayak gitu. Terus kemudian next-nya adalah pertimbangkan gaji, domisili, jam kerja, sampai kontrak kerja. Apakah gaji yang ditawarkan ini worth untukmu
dimulai dari biaya transportasi, pengeluaran makan, dan lain-lain. Apakah kemudian kalau dalam domisili nih, apakah domisilimu dan lokasi kantor akan mengganggu produktivitasmu? Ini perlu diperhatiin juga. Ada orang yang nature-nya nih, misalkan contoh, ada orang yang nature-nya susah nih buat bangun pagi gitu. Tapi domisilinya di Tambun. Domisilinya di Tambun, dia punya lokasi kantor di Taman Anggrek gitu ya. Kebayang kan? Kebayang jauhnya kayak apa, udah capek di jalan, habis 2 sampai 2,5 jam, hampir 3 jam di jalan, total 6 jam pulang pergi, dan itu cuman hampir satu full hour dari hari kerjanya gitu ya, habis di jalan aja gitu. Itu jangan sampai teman-teman mengganggu produktivitas kerja kalian. Jadi bisa dilihat dari domisili itu sendiri dan jam kerja. Kemudian kontrak kerja, ini perlu di make sure juga sama teman-teman, apakah nanti teman-teman akan ditawarkan sebagai permanent employee atau kontrak, dan apa saja TNC dari masing-masing penawaran tersebut itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, yang last di sini adalah pilih perusahaan yang memberi banyak peluang berkembang di luar insentif. Ini sebenarnya klise ya, pasti teman-teman juga nggak penting duitnya, yang penting pengalamannya aja. Sebenarnya ini agak klise ya, tapi percayalah teman-teman bahwa ya dalam kita bekerja ya pasti kita butuh insentif atau ibaratnya hak gitu yang kita dapatkan dari kontribusi kita selama ini gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perusahaan memberikan kamu kesempatan untuk tumbuh gitu di dalamnya. Dalam hal ini udah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan startup lah gitu yang cukup memberikan change yang besar bagi karyawan untuk mengembangkan role itu sendiri. Kemampuan lainnya hingga change untuk turut mengembangkan bisnis. Contoh misalkan aku pakai contoh aku ya, gitu. Aku pada 2 perusahaan terakhir aku bekerja di startup dan aku diberi kesempatan untuk bisa bertanggung jawab atas hal lain yang dia jadi di luar tanggung jawabku gitu. Misalkan aku sebelumnya aku sebagai rekrutmen konsultan, tapi aku juga bertanggung jawab sebagai business development. Itu diberi tanggung jawab penuh. Gitu. Tapi terkadang, tapi aku harus tahu nih nanti chance-nya ke depan saat aku mengerjakan ini apakah akan mengganggu karir pathku ke depan. Tadi di awal kita udah udah mention bahwa kita lihat dulu nih arah karirnya ke depan. Dan saat kita mengerjakan kira-kira berguna untuk dalam hal apa nih untuk arah karir kita ke depannya. Kayak gitu. Kalau kesempatan tersebut berpeluang besar gitu ya, untuk bisa ngedevelop karirmu ke depan, jangan ragu untuk diambil kayak gitu. Dan itu bisa diimplementasi di perusahaan berikutnya atau di berikutnya kembali. Seperti itu. Oke. Kemudian slide berikutnya adalah membuat surat lamaran kerja. Di sini ada pertama-tama baca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian kedua, tulislah surat lamaran kerja dengan yang merupakan bahasa baku menurut KBBI. Ini sudah clear bahwa jangan sampai perhatikan juga surat lamaran kerja, application letter, jangan ada yang typo, jangan sampai salah tulis tanggal, apalagi yang paling krusial adalah jangan sampai salah nulis nama perusahaan. Cuman karena teman-teman ngeblas nih lamaran kerja di email satu application letter buat 10 perusahaan. Jadi jangan sampai lupa, oh iya itu ternyata gue application buat perusahaan A, gue malah lempar ngeblas ke perusahaan B, C, D, E sampai F gitu ya, sampai Z gitu. Itu jangan sampai teman-teman mohon diperhatikan untuk dalam ranah penulisan. Kemudian yang ketiga, tujuan surat harus jelas. Nama yang dituju harus teman-teman pastikan benar, mulai dari ejaan, nama, gelar, dan jabatan. Kemudian yang keempat, gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami, singkat, padat, jelas, dan sopan. Jadi singkat padat aja ya, benar-benar ada. Nanti di abis ini kita belajar untuk elemen ini dalam membuat surat lamaran kerja itu isinya ada apa aja. Jadi jangan bertele-tele nih sampai teman-teman ceritain dulu masa
masa jaya-jayanya di perusahaan lama, sampai ceritain tentang problem di perusahaan yang lama, bla 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 segala macam ditulis di application letter. Itu porsinya nggak seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi application letter ada ada elemennya sendiri yang penting untuk teman-teman ketahui. Oke, nah di sini ada komponen dalam application letter. Di sini ada yang paling pertama dari kiri dulu Kak ya, dari kiri dulu. Ini ada perihal dan lampiran. Ini jelas, jadi halnya apa lamaran kerja, kemudian ada lampiran, ada berapa lampiran yang kamu attach gitu di dalamnya. Kemudian kop surat ya, jangan lupa paragrafnya, mohon diperhatikan. Kemudian ada pembuka. Pembuka ini juga nggak perlu panjang lebar, nggak perlu semua direksi dan jajarannya disebutin, itu nggak perlu. Jadi cukup seefektif mungkin dalam penyebutannya. Kemudian di situ jelaskan data diri kalian secara singkat aja, dari kayak semacam biodata gitu, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir. Pendidikan juga pendidikan terakhir aja ya teman-teman yang disebut, nggak usah maksimal 2 pendidikan terakhir yang disebut, nggak usah sampai TK, SD ini, TK ini, itu disebut-sebutin, itu dari kacamataku sebagai rekruter itu nggak perlu. Yang paling penting adalah benar-benar last background education atau maksimal 2 gitu ya, pendidikan terakhir kayak gitu. Kemudian ada keterangan lampiran, ini clear juga bahwa ada apa aja nih yang kamu attach gitu di lampirannya. Kemudian dari sisi kanan ada tanggal, itu tentu perhatikan tanggalnya jangan salah juga, jangan sampai application letter tahun 2020 dipakai ke 2022 gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada ya keterangan diri, perkenalkan sedikit aja, highlight tentang dirimu di application letter itu. Kemudian penutup, kemudian tanda tangan teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada mempersiapkan interview kerja, gitu. Nah, ini fun fact yang cukup menarik nih teman-teman. 93% kelayakan kerja ditentukan oleh persiapan. Tapi hanya 1 dari 10 kandidat yang melakukan persiapan lebih dari 2 jam. Maksudnya apa nih Kak? Gitu. Faktanya rekruter akan sangat highly consider terhadap kandidat yang udah siap tempur dalam pekerjaan. Dan fakta yang tertulis di sini, di lapangan ini adalah benar, teman-teman. Jadi, coba teman-teman bedakan 2 mindset berikut nih. Mindset pertama, ada orang yang bilang, interview seadanya aja, gue mau begini adanya, mau diapain lagi, gitu. Itu mindset A. Terus mindset B, si mindset ini ngomong kayak gini, latihan interview dulu, soal diterima atau enggak, itu urusan jodoh sama Tuhan. Yang penting saya udah ngasih tunjuk yang terbaik buat perusahaan atau rekruter. Nah, percayakah teman-teman bahwa rekruter bisa merasakan sense of thought-nya kalian gitu ya, tersebut dalam sesi interview bersama interviewer gitu? Itu clear teman-teman. Jadi aku mau ngasih sedikit spill nih, bocoran buat teman-teman. Jadi mindset ini dalam kamu setiap interview itu juga mohon diperhatikan. Jadi itu karena itu sense of thought-nya tadi aku sudah mention, itu akan berasa banget buat si interview ini, orang beneran prepare nggak sih gitu, bener-bener antusias nggak sih, itu akan kerasa teman-teman di rekruter itu sendiri. So jadilah teman-teman salah satu dari 10 kandidat tersebut, karena pada dasarnya sejatinya persiapan interview tersebut itu semata-mata bukan cuma menyenengin telinga atau matanya rekruter aja kok, tapi juga tentu berguna untuk dirimu ke depannya. Pasti akan berguna, teman-teman. Oke, kemudian ada self preparation untuk diri teman-teman sendiri. Pertama-tama bangun personal branding. Ini personal branding ini mungkin aku kasih highlight aja bahwa maknanya personal brand ini adalah diartikan sebagai upaya seorang individu dalam mempromosikan atau memasarkan pengalaman,
karir dan juga tentang dirinya sendiri sebagai sebuah brand. Ini tapi kita nggak bahas secara personal brand secara khusus karena itu temanya akan berbeda dan luas gitu ya untuk bisa define untuk toolsnya dan mempelajarinya dan lain-lain. Tapi kalau disinambungkan dengan karir nih, membangun personal brand itu penting untuk menghindari karakter yang sama. Contohnya kita bicara versi objek manusia ya teman-teman ya. Misalkan Barack Obama dan Donald Trump gitu ya sebagai kandidat presiden USA, tentu teman-teman tahu bagaimana cara mereka berkompetisi, bagaimana personality mereka yang berbeda gitu ya, dalam bisa menyajikan ini loh campaign diri mereka gitu dalam sebuah campaign di USA sana. Tentu teman-teman sebagai orang luar dari negara itu pun bisa melihat nih, oh si Barack Obama itu punya brand A gitu, brandingnya tuh A. Tapi si Donald Trump itu punya cara branding yang B gitu. Jadi seperti itulah cara kita sebagai kandidat untuk nunjukin own brandnya kita. Seperti apa sih kita ke rekruter yang dituju gitu. Kita harus punya own brand kita sendiri yang bisa kita kasarnya jual gitu ya. Terus kemudian ada tentukan goals karirmu. Berapa banyak dari kamu yang bisa menghidupi diri dengan bekerja di bidang yang ini bidang gue banget nih gitu. Sungguh beruntung nih teman-teman kalau misalkan teman-teman bisa berkarir, mendapatkan dan berpenghasilan dan berkarya di jenis pekerjaan yang memang teman-teman sudah idamkan gitu sejak lama. Menyusun tujuan karir selanjutnya akan lebih mudah gitu karena teman-teman udah tahu nih seluk-beluk dari profesimu tersebut karena memang udah bakatnya gitu ya dari sana gitu. Jadi udah tahu nih gitu untuk kedepannya tuh bakal seperti apa. Tapi jadi teman-teman kalau baru mau melangkah dalam dunia profesional gitu ya, mulai deh untuk rancang tujuan karir masa depanmu dengan bertanya pada diri sendiri dengan beberapa pertanyaan ini. Pertama, pekerjaan jenis apa yang aku sukai sih? Pekerjaan apa sih yang sebenarnya aku sukai? Apakah aku bekerja dalam aku kuliah dalam bidang marketing, apakah ke depannya aku memang benar-benar mau bekerja dalam bidang marketing? Ataukah cuma ikut-ikutan aja sebenarnya? Itu define to yourself untuk tanya pada dirimu sendiri pekerjaan apa sebenarnya yang kamu sukai. Terus kemudian yang kedua, keahlian seperti apa yang kamu punya dan bisa ditekuni untuk menghasilkan uang. Kayak gitu. Misalkan teman-teman bekerja di bidang di bidang marketing communication, tapi teman-teman juga punya skill tambahan untuk bisa content writing gitu. Terus teman-teman ikutin kursus, online course gitu ya, pelatihan dan lain sebagainya untuk bisa penunjang keahlian tersebut. Itu boleh banget. Itu juga kalian harus masuk dalam plan karir kalian untuk apa-apa aja yang bisa jadi income gitu ya buat diri kalian. Income itu nggak cuma melulu soal uang ya teman-teman, tapi bisa juga skill gitu ya, dan juga persiapan gitu ya ke depannya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga ada temukan sosok mentor. Menurut salah satu statement nih yang pernah aku baca, gitu ada seorang tokoh yang pernah bilang, kebanyakan anak muda sekarang tuh nggak tahu apa yang jadi passion mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan sehingga terjebak dalam keadaan yang menghambatnya meraih kesuksesan. Aku pernah ada baca statement seperti itu. Dan salah satu menemukan passionnya itu adalah nggak lain, salah satu toolsnya adalah menemukan sosok mentor teman-teman, atau sosok inspiratif gitu yang mendorong semangat dan motivasi karirnya teman-teman. Karena penting buat teman-teman memiliki mentor atau role model gitu ya, dimana role model tersebut bisa ngasih teman-teman kata-kata wise gitu ya untuk bisa meraih suatu bidang gitu. Misalkan sebagai contoh, teman-teman mau berkarir dalam bidang markom gitu, dan ternyata teman-teman punya senior di kampus yang udah sukses gitu ya jadi seorang markom manager di usia muda dengan segudang prestasi. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa senior teman-teman itu bisa teman-teman jadikan mentor gitu dalam arah karir.
Terus kemudian next-nya ada mengikuti program volunteer atau intern. Terkait hal ini nih, aku mau share juga nih pengalamanku sedikit, bahwa aku basically adalah seorang yang nggak aktif mengikuti acara volunteering, kegiatan volunteering atau intern gitu, karena aku cuma hanya sebatas beberapa kali menjadi leader gitu dalam project perkuliahan dan juga presentasi dan lain sebagainya. Jadi saat aku masuk dunia karir nih teman-teman, jadi aku cukup menyesali hal itu, karena saat aku sudah memakai kacamatanya rekruter, ternyata aku sadar bahwa pengalaman semasa kuliahku itu nggak cukup loh untuk meyakinkan rekruter dari skill aku sendiri, gitu. Dan pada akhirnya aku harus menunjukkan kemampuanku 2 kali lebih lipat gitu, 2 kali lipat lebih besar gitu di hadapan user dan interviewer untuk menjual diriku lebih lagi. So, kalau teman-teman punya kesempatan gitu, chance di depan mata kalian untuk ikutan program volunteering atau internship, please teman-teman ikutin aja, karena itu adalah bekal yang sangat penting gitu ya untuk teman-teman masuki sebelum dunia pekerjaan yang profesional. Karena apa ya, ibaratnya kalau internship itu adalah course dulu lah gitu ya, course dulu sebelum ujian yang beneran, kurang lebih kayak gitu. Terus yang terakhir adalah temukan relasi. Good luck untuk kalian yang punya kenalan di dalam sebuah perusahaan yang ingin teman-teman tuju, karena minimal teman-teman akan mendapat rekomendasi subjektif gitu dari orangnya secara langsung. Tapi please juga kalau misalkan ada kesempatan seperti itu, jangan mengandalkan relasi tersebut 100% gitu, karena teman-teman balik lagi harus percaya pada diri dan kemampuan teman-teman masing-masing. Oke. Kemudian tadi udah self preparation, sekarang interview preparation-nya nih. Pertama, teman-teman wajib banget buat riset perusahaan dan jabatan. Adalah hal umum nih bagi karyawan, ditanyakan di awal sama rekruter. Pasti teman-teman kalau misalkan yang udah ngerasain intern nih, teman-teman pasti ada mungkin ditanyakan seperti ini oleh perusahaan. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Atau apa yang kamu ketahui tentang tanggung jawab dari posisi yang kamu apply? Itu sedikit banyak pasti teman-teman akan mengalami pertanyaan seperti itu, dan sebagai kandidat yang wise gitu ya, yang bijaksana, please kalian research dulu background perusahaan ini seperti apa, dan tanggung jawab dari role yang kamu apply itu seperti apa sih gitu, supaya ada gambaran. Nggak perlu clear, nggak perlu A sampai Z, minimal kamu nggak salah gitu ya dalam penyebutannya seperti itu. Terus kemudian atur waktu dalam interview. Ini udah clear juga ya, jangan sampai teman-teman tuh terlambat apalagi salah jadwal gitu ya. Ternyata dibilang jam 1 siang tanggal 21, tapi ternyata teman-teman salah ngeliat jadwal, malah datang tanggal 22. Itu interviewnya sama siapa gitu. Jadi please untuk perihal waktu ini cukup clear untuk teman-teman prepare waktu sedemikian rupa dan jangan sampai salah waktu yang ditentukan. Kemudian first impression yang baik gitu. Di sini semua setuju ya kalau gak akan ada dari kita yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama kalau di awal perkenalan aja udah si lawan bicaranya udah mengecewakan kita. Itu pasti nggak ada dari sini. Di sini sama teman-teman tuh impression buruk di depan itu akan bisa meyakinkan kita ke depannya. Sangat kecil gitu ya kemungkinannya. Gitu. So, buat teman-teman kandidat gitu ya nanti ke depannya, buat teman-teman yang akan nanti ke depannya akan building karir gitu ya, masuk ketemu sama rekruter baru gitu. Please building first impression yang baik, minimal dengan sopan santun gitu ya, dengan tutur kata yang baik seperti itu. Kemudian next-nya adalah tunjukkan antusiasme. Ini tunjukin kalau teman-teman tuh punya minat dan semangat yang besar jika bergabung dengan perusahaan yang teman-teman tuju. Ini cukup clear juga. Dan terakhir adalah tunjukkan attitude dan aptitude. Attitude apa? Jadi attitude itu adalah seperti yang teman-teman dan kita sama-sama ketahui bahwa attitude itu bisa didefinisikan dengan sikap mental gitu ya, atau diidentikan dengan semangat gitu ya, dengan nature gitu dari diri kita, attitude-nya seperti apa. Tapi kalau aptitude itu bisa diidentifikasikan dengan talenta
atau kelebihan gitu yang dimiliki oleh seseorang, atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan gitu ya, karena setiap orang mungkin memiliki aptitude yang berbeda-beda. Jadi tunjukin bahwa teman-teman itu punya attitude yang baik dan aptitude yang sesuai gitu ya dengan culture-nya perusahaan. Seperti itu. Terus kemudian ada follow up hasil interview. Oke. Tanya nih, teman-teman HRD memberi teman-teman kesempatan untuk bertanya, tanyakan. Jadi pada saat interview ini biasanya di ending pasti recruiter atau user atau mungkin kalau punya kesempatan berinterview dengan CEO-nya langsung, pasti at the end teman-teman akan dikasih kesempatan buat tanya apa yang mau kamu tanyakan ke kita, gantian gitu, gantian tanya. Gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk nanyain kabar terkait kelanjutan interviewnya seperti itu, atau mungkin kedepannya saya harus persiapkan apa nih supaya saya bisa semakin matang lagi mempersiapkan agenda berikutnya. Itu jangan ragu untuk bertanyakan seperti itu, dan jangan lupa untuk kirimkan thank you note misalkan secara virtual gitu ya, terus teman-teman ada berkesempatan dapat emailnya dan lain sebagainya, jadi atau bahkan WhatsApp-nya gitu, karena diundang secara langsung via WhatsApp, itu jangan lupa teman-teman untuk kasih thank you note gitu ya, ucapkan terima kasih pada perekrut atas waktu yang telah diluangkan, apresiasi atas informasi dan pengetahuan tentang posisi dan perusahaan yang dilamar, kemudian thank you atas antusiasme dan ketertarikan kita terhadap posisi tersebut juga disampaikan gitu ya ke recruiter. Kemudian at the end selipkan kata-kata sangat besar harapan saya untuk bisa diundang kembali gitu ya. Jadi sebuah harapan gitu ya di ujung itu juga si recruiter akan bisa melihat bahwa teman-teman ini punya harapan yang besar gitu ke depannya untuk posisi yang teman-teman apply. Nah, dari jawaban poin pertama, which is adalah bisa menentukan waktu gitu yang bisa kapan di follow up, itu bisa nentuin kapan waktu yang tepat untuk follow up hasil interview. Pastiin 3 unsur ini ada dalam email follow up. Pertama, thank you atas kesempatan interview yang diberikan. Terus kedua, tanyakan apa ada update interview. Kemudian terakhir mention kalau yang dicari itu sesuai sama kualifikasi teman-teman dan teman-teman tertarik banget untuk bisa gabung. Tadi sudah sempat aku mention ya. Jadi tapi at the end kalau hasilnya belum lolos, jangan lupa tetap ucapkan thank you dan keep in touch, karena nggak menutup kemungkinan di lain kesempatan teman-teman akan dicari kembali saat perusahaan itu butuh. Mungkin pada saat teman-teman apply itu, teman-teman mungkin punya experience yang belum mumpuni gitu ya sama kebutuhannya, dan misalkan di tahun berikutnya teman-teman lagi vacant nih, lagi open opportunity, dan ternyata si recruiter yang tahun lalu ngerekrut interview kamu itu ternyata lagi butuhin kamu gitu, posisi kamu, dan ternyata oh ini dia nih yang waktu itu masih belum qualified nih karena kurang experience-nya. Ternyata pas di interview lagi teman-teman udah bisa skill A, B, C, D yang kemarin tuh belum teman-teman bisa gitu ya. Itu bisa menjadi poin plus juga buat teman-teman untuk bisa keep in touch sama recruiter. Oke, kemudian ini ada tips nego gaji saat interview. Ini jangan lupa riset gaji yang ditentukan dengan dibandingkan gitu dengan gaji perusahaan sebelumnya. Kalian bukan membandingkan yang seperti gimana, tapi bandingkanlah dari sisi benefitnya buat diri kalian sendiri juga. Apakah dengan kompensasi and benefit sekian yang di perusahaan lama tapi kamu nggak bisa ngerasain mental health gitu ya di perusahaan itu, terus habis itu kamu mendapatkan salary di next company itu kurang sedikit aja gitu, tapi kamu tahu nih ini next company itu punya culture yang sehat gitu ya, yang bagus buat pengembangan karir teman-teman, itu silakan teman-teman analisa, research, dan pelajari dengan baik. Jadi jangan gegabah pas melakukan negosiasi gitu. Jadi usahakan sebelum interview teman-teman udah punya
pandangan tentang salary ini, karena nggak lain dan nggak bukan, kadang-kadang pada saat kesempatan itu langsung dinego gaji. Jadi teman-teman udah punya gambaran, jangan pas ditanya udah deh sesuai, udah tergantung perusahaan aja deh Bu, mau ngasih berapa saya ikhlas gitu. Jangan, jadi teman-teman jangan sepasrah itu ya teman-teman, karena teman-teman harus percaya diri kalian itu punya value-nya sendiri. Pasti teman-teman punya kelebihan yang bisa teman-teman jual gitu ya ke perusahaan, dan itu menjadi aset gitu buat perusahaan kayak gitu. Terus kemudian kedua, ketahui seberapa besar kompetensi dan skill teman-teman, apakah sepadan dengan deskripsi pekerjaan yang diberikan. Jadi pas nego gaji teman-teman perhatiin juga sepadan nggak nih job desk-nya sama apa yang nanti kompensasi yang gue dapetin gitu. Kalau job desk-nya akan mengharuskan aku untuk lembur, tapi ternyata aku nggak akan pernah dapat uang lembur, itu buat apa gitu. Jadi ini juga hal yang harus diperhatiin sama teman-teman. Job desk-nya ya, kayak gitu. Terus kemudian hindari ungkapkan nominal gaji yang kamu mau sebelum HRD mulai bertanya atau membahasnya. Nah ini menarik ya teman-teman, mungkin di sini aku yakin teman-teman paham untuk hal ini, karena ini balik lagi masalah attitude ya, lebih kepada attitude. Jadi semua kita sama-sama tahu bahwa kalau memang belum ada space-nya untuk diminta pertanyaan. Jadi jangan bicarakan hal ini terlebih dahulu gitu. Apalagi ini bicara soal salary. Wah, ini pasti teman-teman dari recruiter pasti bakal mikir, belum juga kerja gitu, belum juga nampilin skill, udah kayak gini aja. Apalagi misalkan ya, teman-teman masih baru memulai arah karir nih, baru ditanya, ya silakan si Ani, kamu describe tentang diri kamu, ceritakan experience dan skill dirimu. Baru diminta perkenalan diri, udah ditanya, saya sih kelebihannya begini nih, saya kalau begini Bu, kira-kira saya punya skill kayak gini, saya bisa nggak minta gaji 10 juta gitu, padahal masih baru fresh graduate gitu, padahal pengalamannya juga misalkan inter juga baru cuma sebulan gitu, tapi dia udah sepede itu bilang kayak gitu, tanpa diberikan space terlebih dahulu oleh si recruiter untuk mulai bernegosiasi. Itu please teman-teman hindari, karena itu akan memiliki stigma yang kurang baik di awal. Jadi please teman-teman perhatikan dalam hal tersebut. Terus kemudian jual kemampuan dan pengalaman bukan alasan pribadi seperti tulang punggung keluarga, utang, cicilan. Ini teman-teman jangan curhat ya. Jadi saat negosiasi gaji, padahal ditanya cuma satu pertanyaan, berapa yang dirimu mau untuk dirimu butuhkan untuk posisi ini. Misalkan si rekruter cuma nanya satu pertanyaan, tapi dia malah ceritain dia sebagai tulang punggung keluarga, saya punya cicilan di platform A, B, C, punya pay letter, apa segala macam. Terus maksudnya perusahaan diminta untuk nombokin pay letternya dia, kan nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saat negosiasi gaji juga bukan ajang curhat, jadi teman-teman cukup tunjukkan value-nya diri kalian, itu pasti teman-teman recruiter bakal bisa ngebaca kok. Gitu, bakal bisa ngebaca bahwa jadi saat teman-teman dikasih kesempatan untuk menceritakan diri teman-teman, itu gunakanlah sebaik-baiknya. Jadi di situ recruiter bisa kebayang nih, oh ternyata dia ini memang punya background keluarga yang seperti ini, dia memang orangnya gigih dan lain segala macam, itu pasti akan diperhitungkan sama recruiter gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan pas di awal interview ada interviewer yang basa-basi aja nanyanya tentang gimana keluargamu, kamu anak keberapa, kamu di sini merantau apa enggak. Jadi itu pay attention juga buat teman-teman yang nanti akan menjadi job seeker, buat jangan dianggap itu sekedar basa-basi, karena itu disitulah sebenarnya recruiter sedang menganalisa, sedang forecast gitu ya, sebenarnya nih si A ini potensinya ke depan seperti apa, background-nya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Oke, terus yang terakhir tips nego saat interview adalah tanyakan keuntungan lain selain gaji, misalkan tambahan cuti, bonus, work from home, dan lain sebagainya. Ini cukup clear ya. Jadi teman-teman selain
basic salary, tanyakan juga kompensasinya apa yang akan saya dapatkan, apakah medical dan transportation saya terjamin, apakah apabila saya mengajukan work from home itu akan menyulitkan saya ke depannya. Itu juga bisa teman-teman make sure saat saat nego gaji pas interview, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke arah platform nih. Jadi temukan platform terbaik yang memudahkan teman-teman. Tadi udah di-mention dari awal bahwa zaman sekarang semua udah serba digital. Sekarang teman-teman udah masukin ke arah mau ke arah profesional karir, teman-teman bisa nemuin pekerjaan impian yang bisa deskripsinya kalian baca dengan baik, bahkan background perusahaannya bisa kalian lihat dengan baik, itu versi digital. Itu bisa teman-teman temukan di platform terbaik yang memudahkan. Di sini Top Karir bisa teman-teman lihat, bisa kalian teman-teman nemui bahwa peluang karir di Top Karir ada di tengah 60.000 lebih perusahaan yang tersedia, dan ada buat perjalanan karir jauh lebih mudah dan terarah dengan berbagai rekomendasi fitur yang paling teman-teman butuhin. Fitur, bicara tentang fitur nih. Kira-kira apa aja Top Karir fitur yang paling teman-teman butuhin, teman-teman? Nah, Top Karir ini sendiri punya saat teman-teman sudah join gitu, bergabung dengan platformnya Top Karir, teman-teman akan disajikan gitu kan, melihat gitu ya, bahwa ada fitur-fitur lainnya selain ada lowongan kerja. Teman-teman juga bisa ada Top Karir Klinik, di situ menemukan solusi dari masalah karir gitu dengan curhat ke expert gitu. Jadi di mana Top Karir Klinik ini adalah sebuah wadah gitu ya. Di sini ada tim-tim expert dari berbagai bidang, dari pengusaha dan lain-lain, dari expert pokoknya yang bisa teman-teman curhatin nih gitu. Nanti akan ada wadahnya di Top Karir Klinik di situ. Kira-kira nanti arah karirnya ke depan seperti apa? Nanti kira-kira tentang apa ya, misalkan skill dan kompetensimu saat ini yang untuk menunjang dirimu itu bisa cari juga solusinya bersama para expert tersebut. Itu bisa pada wadah Top Karir Klinik. Terus kemudian ada Top Edu. Top Edu ini apa? Di sini ada Top Karir menyediakan tentang pelatihan untuk mengembangkan keahlian agar lebih siap lagi untuk bersaing. Di mana Top Karir bekerja sama dengan berbagai macam lembaga pelatihan gitu ya, dan untuk bisa teman-teman job seeker bisa ambil pelatihannya dan dapetin sertifikatnya untuk bisa siap gitu ya, tempur ke arah profesional karir kemudian. Terus kemudian di yang keempat ada fitur Top Karir Freelance, di mana nggak cuma lowongan kerja secara full timer aja, tapi juga Top Karir ada nyediain Top Karir Freelance, di mana beragam jenis pekerjaan freelance tersedia di sini, dan sudah ada perhitungan-perhitungan benefitnya sendiri yang akan teman-teman dapetin kalau bekerja sebagai freelancer yang bekerja sama dengan Top Karir, seperti itu. Terus kemudian ada tips karir, di sini banyak banget artikel yang bisa teman-teman baca gitu untuk mengembangkan keahlian. Jadi dari mulai artikel-artikel yang ringan-ringan, dari mulai ngomongin hobi, mulai ngomongin tips karir, ngomongin tentang interview preparation dan lain sebagainya. Ini ada banyak teman-teman dapetin di tips karir artikel yang ada di aplikasi. Terus kemudian ada magang, di mana di sini ada kesempatan beberapa organisasi yang bisa membuka peluang magang gitu buat teman-teman job seeker, di mana di sini teman-teman bisa activate untuk fitur itu. Terus kemudian ada beasiswa, jadi Top Karir juga menyediakan beasiswa atau tingkat keahlian dan pengetahuan akan dunia pekerjaan. Jadi Top Karir juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga beasiswa, di mana teman-teman bisa cari nih apa ya kira-kira beasiswa yang bisa nge-guarantee kalian untuk bisa ngembangin arah karir teman-teman dalam beasiswa tersebut. Terus kemudian terakhir ada fitur kewirausahaan, dengan jadi Top Karir juga ada kerjasama dengan UMKM, dengan organisasi-organisasi perusahaan tentang dalam bidang-bidang usaha gitu ya, untuk bisa ini nih bekerja sama dengan para kandidat untuk para entrepreneurs ini bisa membagi tips juga nih buat para teman-teman job seeker untuk pada saat activate untuk fitur kewirausahaan, teman-teman bisa tanya tipsnya langsung dari kewirausahaan tersebut, dan juga bisa
bekerja sama untuk membangun kewirausahaan di fitur Top Career tersebut. Jadi nikmati fitur-fitur Top Career yang kamu banget nih dalam aplikasi, di mana opsinya di sini ada cukup banyak, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Just one account for multiple advantage. Oke, thank you atas atensinya teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ayo